Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Beberapa hari ini kita diviralkan dengan perkataan salah satu habib yang perkataannya ini kira-kira mengandung ancaman su'ul khotimah bagi orang yang tidak mengakui bahwa habaib itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan itu langsung diupload di channel pribadi Habib ini, namanya Habib Jamal Ba'agil. Ya, jadi Habib Jamal Ba'agil beberapa hari ini viral karena pernyataannya, ya, yang mengandung ancaman bagi orang yang tidak mengakui bahwa habaib itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini akan saya respon keviralan dia karena perkataannya. Semestinya Habib Jamal Ba'agil ini tidak patut mengatakan semacam itu, mengancam bagi orang yang tidak mengakui habaib sebagai keturunan Nabi akan su'ul khotimah. Tidak patut. Ya, karena masalah orang itu su'ul khotimah atau husnul khotimah itu tidak ada yang tahu. Walaupun ada alamah-alamahnya, ada tanda-tandanya. Oh, tanda-tandanya orang akan su'ul khotimah begini-begini loh. Oh, tanda-tandanya orang yang husnul khotimah begini-begini loh. Ya. Masalah husnul khotimah, su'ul khotimah itu adalah hak prerogatif Allah semata. Ya. Terkadang Habib Jamal Ba'agil, ya, terlihat sepintas di mata kita, oh itu orang akan pasti husnul khotimah karena pakaiannya rapi, pakai gamis, pakai udeng-udeng. Tapi ternyata akhirnya su'ul khotimah. Kenapa? Karena sering berbohong atas nama Nabi, atas berbohong atas nama kemuliaan Nabi, suka dawir dan lain sebagainya. Dan terkadang ada orang yang di mata kita itu kayaknya itu tiap hari melakukan dosa, tiap hari maksiat. Akan tetapi akhirnya biiznillah, dengan izin Allah, husnul khotimah. Dan cerita-cerita itu banyak dikutip oleh ulama-ulama salaf kita di dalam kitab-kitab beliau-beliau. Ya. Semestinya yang dibahas oleh Habib Jamal Ba'agil itu bukan masalah percaya apa tidak. Ya, semestinya Habib Jamal Ba'agil ini mengkritisi perbuatan, omongan oknum-oknum yang selama ini mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi suka mendoktrin umat ini dengan doktrin yang tidak sesuai dengan Al-Quran, dengan hadis, tidak sesuai dengan keterangan ulama-ulama terdahulu. Begitu loh Habib Jamal Ba'agil. Bagaimana ketika ada orang yang ngaku-ngaku di dalam dirinya aneh, ada darah Rasulullah, tapi dakwanya suka memprovokasi umat. Itu sebenarnya yang dibahas Habib Jamal. Oh, orang itu semacam itu tandanya su'ul khotimah, begitu. Ya. Orang yang selama ini
ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, tapi suka merendahkan pemerintah, tapi suka merendahkan presiden, tapi suka merendahkan masyarakat lainnya yang tidak sejalur dengan dia. Itu semestinya yang dibahas, ya. Itu, ya. Melaknat, suka melaknat pemerintah kita, suka melaknat negara kita, hidupnya di Indonesia, tapi suka melaknat presiden, suka melaknat pejabat kita, suka melaknat pemerintah kita. Dengan diembel-embeli dia keturunan Nabi, itu loh Habib Jamal Baagil dijelaskan di masyarakat, gitu loh. Ya. Jadi masalah orang husnul khotimah atau su'ul khotimah itu tidak ada yang tahu, cuman ada tanda-tandanya. Ya, kita tidak boleh menjustis langsung, oh itu su'ul khotimah. Enggak. Yang enggak percaya bahwa habaib itu keturunan Nabi, itu su'ul khotimah, ya enggak bisa. Berarti kalau Anda langsung menjustis, memastikan, berarti Anda Tuhan. Nah, begitu loh, ya. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, tadi saya sudah katakan bahwa kita tidak bisa memastikan bahwa orang itu akhirnya su'ul khotimah atau husnul khotimah. Itu hak penuh prerogatif Allah. Cuman ada tanda-tandanya lah. Tanda-tandanya orang itu su'ul khotimah apa saja? Menurut ulama, qalu wa aktsaru man yukhsha alaihi su'ul khotimah wal ayadu billah al mutahawinu bis sholati. Para ulama berkata bahwa orang yang paling dikhawatirkan akan mendapatkan akhir su'ul khotimah, semoga Allah melindungi kita dari hal itu, amin, adalah yang pertama orang-orang yang suka melalaikan sholatnya. Nah, gitu. Makanya saya bertanya pada Habib Jamal Baagil, ketika ada orang yang mengakui keturunan, mengakui habaib itu sebagai keturunan Nabi, tapi dia mutahawin, termasuk mutahawin, ya, melalaikan sholat, tidak pernah sholat, apakah Anda bisa menjamin dia tidak su'ul khotimah, atau bisa menjamin dia husnul khotimah karena mempercayai habaib sebagai keturunan Nabi? Coba jawab, ya. Atau sebaliknya, ada orang yang rajin sholat, rajin sholat 5 waktu, tepat waktu, tapi dia tidak mempercayai habaib sebagai keturunan Nabi. Apakah Anda bisa memastikan dia akan sul khotimah? Tidak bisa, Habib. Nggak bisa, ya. Itu yang pertama. Ciri-cirinya yang pertama, orang akan mendapatkan su'ul khotimah, melalaikan sholatnya. Wal mudminu li syirbil khamri, ya. Yang kedua adalah orang yang selalu mendawamkan selalu terus menerus minum minuman keras. Jadi istilahnya konsisten lah, ya. Jadi selalu minum minuman keras. Ini salah satu tanda orang akan su'ul khotimah. Wal aku, ya, wal aku liwalidayhi. Dan yang ketiga, tandanya orang akan mendapatkan su'ul khotimah adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saya tanya kepada Habib Jamal Baagil, kalau ada orang yang suka mendolimi orang tuanya, yang suka menyakiti kedua orang tuanya, ya, yang suka
mendurhakai kedua orang tuanya, tapi dia mengakui bahwa Habaib itu adalah sebagai keturunan Nabi, apakah Anda bisa menjamin dia tidak su'ul khotimah? Tidak bisa. Ini jelas tandanya loh, tandanya. Ya. Atau sebaliknya, ada orang yang taat banget terhadap kedua orang tuanya. Ya. Apapun manut, kecuali kalau dalam hal maksiat dia tidak manut. Kemudian dia tidak mengakui bahwa Habaib itu sebagai keturunan Nabi. Apakah Anda, Habib Jamal Ba'agil, bisa memastikan kalau dia tidak akan bisa husnul khotimah? Tidak bisa. Kemudian walladzi yu'dhi al-muslimina. Kemudian tanda yang ketiga orang yang akan memperoleh su'ul khotimah adalah orang yang suka menyusahkan atau menzaimi, ya, suka menyusahkan muslim lainnya. Ya. Wa kadzalikal musirruna 'alal kabair wal maubiqati alladzina lam yatubu ilallahi minha. Dan yang kelima, tanda orang yang akan mendapatkan su'ul khotimah adalah orang yang selalu konsisten melakukan perbuatan dosa besar, ya, dan berbagai kekejian, dan dia tidak mau bertobat. Saya bertanya lagi kepada Habib Jamal Ba'agil, ketika ada orang yang selalu melakukan maksiat, melakukan zina, melakukan pencurian, dan melakukan dosa-dosa besar, dilakukan semua, kemudian dia mengakui bahwa Habaib itu sebagai keturunan Nabi, apakah Anda bisa menjamin kalau dia tidak akan su'ul khotimah? Tidak bisa, Bib. Makanya saya beri masukan. Sebenarnya nggak pantas lah, saya lebih mudah. Saya beri masukan kepada Habib Jamal Ba'agil, ya, kalau memang, ya, Anda tidak setuju dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman, alangkah baiknya, ya, adakan diskusi ilmiah gitu loh. Jangan suka menjustis semacam itu. Ya, itu lebih elegan itu, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.